Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Putri Asri, NPM 207555008, Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan laporan keuangan organisasi nirlaba dan bisnis. Pertama, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah sebuah catatan yang berisikan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Nah, yang kedua, perbedaan organisasi nirlaba dan bisnis. Organisasi nirlaba mendapatkan perolehan dananya dari sumbangan para donatur dan tidak mengharapkan keuntungan yang besar, sedangkan organisasi bisnis lebih memfokuskan kepada keuntungan entitas atau potensi keuntungan di masa depan. Nah, menurut PSAK 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan. Yang pertama itu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan aktivitas, yang ketiga laporan arus kas, dan keempat catatan atas laporan keuangan. Dari keempat jenis laporan tersebut, dapat dicermati bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba hampir sama dengan organisasi bisnis, tetapi ada 3 hal utama yang tidak terdapat di laporan organisasi nirlaba. Yang pertama itu komponen laporan posisi keuangan. Organisasi nirlaba memiliki beberapa keunikan bila dibandingkan dengan komponen laporan keuangan organisasi bisnis. Yang kedua, organisasi nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, namun laporan ini dapat dianalogikan dengan laporan aktivitas. Yang ketiga, ada organisasi nirlaba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas sebagaimana layaknya organisasi bisnis. Nah, yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan organisasi nirlaba, yang pertama itu aset. Aset itu terdiri dari kas dan setara kas, piutang, persediaan, sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka, surat berharga atau efek dan investasi jangka panjang, dan tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, dan lain-lainnya. Yang kedua itu adalah liabilitas. Liabilitas terdiri dari utang dagang, pendapatan diterima di muka, utang jangka panjang, dan lain-lain. Dalam penyajian liabilitas, tetap diurutkan berdasarkan masa jatuh temponya. Dan yang ketiga adalah aset bersih. Yang membedakan dari organisasi bisnis adalah aset bersih ini terdiri dari aset bersih tidak terikat. Aset bersih tidak terikat ini umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, serta dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditor, dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Yang kedua adalah aset bersih terikat temporer. Maksudnya adalah aset bersih terikat temporer. Pembatasan ini bisa berupa pembatasan waktu maupun penggunaan ataupun keduanya. Contohnya adalah pembatasan temporer ini yang pertama sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, yang kedua itu investasi untuk jangka waktu tertentu, yang ketiga penggunaan selama periode tertentu di masa depan, atau yang keempat memperoleh aset tetap. Nah, yang terakhir adalah aset bersih terikat permanen. Aset bersih terikat permanen ini pembatasannya bisa dilakukan terhadap aset seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Kemudian, susunan laporan keuangan organisasi nirlaba yang kedua yaitu adalah laporan aktivitas. Laporan aktivitas ini terdiri dari pendapatan,
Pendapatan pun terdiri dari sumbangan, jasa layanan, dan penghasilan investasi. Semua pendapatan tersebut disajikan secara bruto. Yang kedua itu informasi pemberian jasa, atau itu informasi pemberian jasa dan informasi pendapatan dan beban itu adalah termasuk dalam akun beban. Beban terkait program pemberian jasa, aktivitas ini terkait dengan beban aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi organisasi. Dan beban terkait aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya aktivitas pendukung mencakup aktivitas manajemen dan umum. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya. Dan yang kedua itu aktivitas pencarian dana, meliputi publik dan kampanye pencarian dana, pengadaan daftar alamat penyumbang, pelaksanaan acara khusus pencarian dana, pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lainnya, dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah, dan lain-lain. Yang ketiga itu aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru dan pengumpulan iuran anggota hubungan dan aktivitas sejenis. Laporan keuangan ini yang membedakan dari laporan bisnis itu terletak pada kolom ini. Nah, yang ketiga itu adalah laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirlaba sama dengan yang ada pada organisasi bisnis. Dan ada kalanya organisasi nirlaba melakukan transaksi yang mengakibatkan perubahan pada komponen posisi keuangan, namun perubahan tersebut tidak mengakibatkan kas. Misalnya ada pembelian kendaraan operasional dengan utang, sumbangan berupa bangunan atau aset investasi lainnya. Transaksi sejenis ini tidak mengakibatkan adanya perubahan kas, namun harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Jadi, dalam laporan keuangan organisasi nirlaba ini, yang membedakan dari laporan organisasi bisnis adalah yang pertama itu laporan posisi keuangan atau NAT. Yang ketiga laporan aktivitas, dan yang ketiga adalah laporan arus kas. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.